Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Priwo. Langsung aja, hari ini kita akan buat ide isian nasi box ukuran 20x20. Untuk proteinnya saya pakai ayam. Ini ada 6,5 kg ayam. 1 kilonya saya potong jadi 8. Jadi totalnya ada sekitar 50-an sekian gitu, karena saya butuhnya 50 box ya, 50 lebih lah. Kemudian kita marinasi dengan beberapa bahan tadi, ada ketumbar, garam, dan juga lada bubuk. Lalu kita aduk rata, marinasi minimal 2 jam supaya ngeresep ya. Kalau mau lebih dari 2 jam boleh kalian simpan di dalam kulkas. Nah, kalau udah dimarinasi, ini kita akan bakar. Boleh kalian pakai bakaran arang atau boleh pakai grill pan seperti ini kalau mau lebih ringkes ya. Ini saya bakar kurang lebih sekitar 10 menit bolak-balik, jadi presisi itu saya timer 5 menit 5 menit 5 menit gitu, atau sampai untuk bau smoky atau efek smokinya tuh dia bisa keluar gitu. Kemudian untuk bumbu halusnya ini saya akan sangrai dulu, ada kemiri, ketumbar, jinten, sama lada. Kita sangrai supaya aromanya itu lebih keluar dan gak bau apek ya, terutama kalau untuk kemiri itu. Untuk bumbu halusnya kalian boleh lihat situ, dicek tuh cukup banyak ya. Nah, kita haluskan. Kemudian untuk cabenya nih, ini saya pakai 500 gram. Panaskan minyak, kemudian masukkan aromatik, ada salam, serai, kemudian ada laos. Setelah ini kita akan masukkan bumbu halusnya. Ini saya tadi haluskan dengan menggunakan air. Saya haluskan bertahap karena cukup banyak bumbunya. Seperti ini ya. Kemudian kita akan tumis. Tipikalnya ayam lodo itu pedes ya, sebetulnya ini lebih pedes lagi, cuman karena ini pesenannya, jadi saya nggak mau buat terlalu pedas, takutnya nanti nggak banyak yang suka yang masakan huha-huha. Jadi harus kita sesuaikan juga. Nah, ini kita akan tumis sampai menyusut, karena kan tadi kita blender dengan air ya. Ini udah menyusut dan bumbunya itu udah berbau harum, udah mateng. Tandanya kita boleh masukkan santan. Nah, untuk santan ini saya pakai 2 butir kelapa ukuran besar. Kalau misalnya mau ditimbang itu sekitar 1,2 kilo, 1,1 atau 1,2 gitu. Kalian tambahkan air sekitar 3 liter atau sampai 3,5 ya. Nanti kalian peras untuk menghasilkan santan 3 sampai 3,5 liter. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita akan masukkan ayam yang sudah dipanggang di awal. Ayam masuk, ini kita pindah di api sedang, dan jangan lupa untuk diaduk sesekali supaya bagian bawahnya itu enggak lengket. Ini saya tambahkan garam, gula, dan juga kaldu bubuk atau penyedap. Pakainya api sedang aja, karena tadi di awal kita udah bakar ayamnya 10 menit ya. Ini kita akan tunggu sampai sampai santannya agak menyusut gitu. Ini saya butuh waktu kurang lebih sekitar 45 menit, karena kalau kelamaan nanti bakal hancur, takutnya bakal hancur nanti tekstur ayamnya. Jadi diperhatikan juga. 45 menit cukup sih kalau untuk ayam potong kayak gini, tapi pastinya pakai tadi api sedang ya. Nah, untuk kuahnya ini, bumbunya kalau udah dingin tuh dia bakal medok, bakal lebih kental gitu. Nanti kita siram di ayamnya pada waktu kita sajikan di packaging di boxnya. Kemudian untuk tambahan protein saya juga buat tahu bakso. Totalnya ada 50. Kalau kalian mau tahu gimana cara buatnya, saya kasih link di bawah ya, di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau buat sendiri, cuman kalau misalnya kalian repot boleh kalian beli aja. Untuk pelengkap lainnya saya pakai
urap atau gudangan. Saya panaskan air, kemudian tambahkan garam. Setelah itu pertama masukkan, ini ada kacang panjang, saya potong-potong. Kacang panjang setelah diangkat tadi ya, kalian kasih di air dingin supaya warnanya itu nanti nggak ngedrop, nggak berwarna tua gitu, tetap warnanya tetap bagus. Kemudian wortel juga gitu. Dan ini saya juga pakai kenikir, boleh pakai kenikir, boleh pakai bayam gudangan. Kalau misalnya ada kemangi, boleh kalian tambahkan kemangi ya. Untuk sayurannya itu bebas, disesuaikan aja dengan sayuran yang biasa digunakan di tempat kalian. Kemudian ini terakhir tauge. Kalau tauge itu sebentar aja ya, masuk langsung diangkat. Untuk kelapanya ini saya pakai sekitar 750 gram. Pilih yang tidak muda dan juga tidak tua, jadi setengah-setengah gitu. Dan dikupas jangan lupa kelapanya. Kemudian saya tambahkan gula aren, saya pakainya gula yang enak ya, gula aren. Kemudian bumbu halusnya boleh kalian cek di situ tadi ya. Tinggal kalian aduk rata. Ini saya tambahkan daun jeruk. Kalau untuk cabenya itu kembali ke selera. Kalau misalnya kalian mau yang lebih pedas, boleh kalian tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau, boleh kalian skip cabai rawitnya. Kemudian tadi saya tambahkan seasoning ya, 2 sendok teh garam. Ini kita masak di api sedang, aduk-aduk kurang lebih sekitar 20 menit. Apinya api sedang aja. 20 menit itu udah cukup tanak ya. Jadi nanti urap gudangan kalian itu nggak gampang basi. Kan kadang ada yang dikukus, ada yang digongso seperti ini. Kalau saya lebih prefer saya gongso seperti ini supaya lebih tahan lama aja gitu. Dan ingat untuk sayur-sayurannya ini pada waktu kalian rebus tadi, setelah direbus wajib banget ditiriskan. Kalau kalian ada spinner itu boleh banget ya, supaya mengurangi kadar airnya. Karena kalau semakin kering itu semakin lebih tahan lama. Kalau misalnya kalian tidak keringkan sayurannya tuh nanti dia bakal basah, bakal banyu kalau orang Jawa bilang, dan alhasil dia nggak tahan lama gitu ya. Nah ini tinggal kita masukkan bumbunya tadi. Kalau untuk 50 porsi sayuran sama bumbunya ini udah pas menurut saya, banyaknya ya udah pas. Karena kalau kurang bumbu juga kurang enak, kebanyakan bumbu juga nggak enak, jadi menurut saya udah pas gitu. Nah seperti ini ya, tinggal kalian campur aduk merata. Untuk packaging saya pakai box ukuran 20 x 20, tampilan seperti ini. Jangan lupa untuk kuah tadi, kuah ayam lodonya itu kalian siram di atasnya, di atas ayamnya seperti itu, supaya enak ya, makannya juga enak. Kemudian untuk tambahannya pelengkap saya kasih buah semangka di situ. Ini untuk harga jualnya saya jual di harga 25.000, tapi ini bukan patokan harga. Sekali lagi bukan patokan harga, oke? Karena satu lain tempat itu bisa beda ya, penjualan di Jawa atau di luar Jawa tuh bisa juga harga banyak beda ya, pastinya harga jual juga beda. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.